Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan dari Teknik Elektroproses semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem telekomunikasi dari bab 1 sampai bab 9. Kita mulai dari bab 1, sejarah telekomunikasi. Pengertiannya adalah sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga telekomunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Sejarah perkembangan telekomunikasi. Sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua, yaitu pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Berlanjut, perkembangan sistem komunikasi adalah dengan burung merpati, telegraf yang merupakan sistem komunikasi yang menggunakan sinyal elektrik pertama kali, telepon kabel, dan telepon genggam atau ponsel yang saat ini kita gunakan. Prinsip telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi semi dua arah. Komponen dasar telekomunikasi adalah informasi, pengirim, media transmisi, dan penerima. Bab 2, regulasi telekomunikasi. Apa itu regulasi komunikasi? Sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Fungsi regulasi telekomunikasi adalah standarisasi, berhubungan dengan penerbangan strategi dan kebijakan telekomunikasi, dan berurusan dengan pengembangan. Perkembangan regulasi di setiap negara semenjak 2005 di Indonesia, regulator telekomunikasi pada dasarnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Kelebihan dan kekurangan adanya regulasi. Persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia telekomunikasi. Adanya pedoman pengawasan usaha dapat menghentikan praktek dan potensi anti persaingan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Bab 3, sinyal dan sistem telekomunikasi. Pengertian sinyal. Sinyal adalah besaran yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang yang membawa suatu informasi. Sinyal di sini biasanya berupa sinyal elektrik. Pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal adalah metode mempelajari dan mengembangkan algoritma, manipulasi, analisa, dan interpretasi sinyal. Sinyal menurut representasinya. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu. Sinyal diskrit, sinyal digital berupa sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal menurut dimensinya. Ada sinyal 1 dimensi, contoh sinyal suara, dan sinyal 2 dimensi, contoh citra atau gambar. Tujuan pengolahan sinyal adalah penapisan sinyal, pendeteksian sinyal, dan kompresi sinyal. Bab 4, elemen sistem telekomunikasi. Pengertian sistem telekomunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses interaksi berhubungan dengan satu pihak ke pihak lainnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah transmisi data yaitu kualitas sinyal yang ditransmisikan, karakteristik atau jenis media transmisi, transmisi merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antar satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh satu jarak end-to-end sangat jauh. Jaringan telekomunikasi menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lain seperti hub, switch, router, dan bridge. Pertimbangan memilih media transmisi, harga dan ketersediaan media transmisi, performa jaringan yang dikehendaki, jenis-jenis transmisi, transmisi analog, dan transmisi digital. Jenis media transmisi fisik, grid, media transmisi non-fisik, tidak terlihat medianya, seperti open wire, twist wire, koaksial, dan serat optik. Bab 5, propagasi gelombang radio. Pengertian propagasi gelombang radio. Propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima.
Cara perambatan sebagai gelombang yang bergerak pada permukaan bumi disebut gelombang bumi, selain daripada itu disebut gelombang angkasa. Jangkauan perambatan gelombang. Kerugian pada permukaan bumi dengan naik frekuensi akan semakin besar. Gelombang bumi dapat merambat dalam daerah gelombang panjang sampai 1000 km. Dalam daerah gelombang menengah hanya sampai 300 km. Macam-macam polarisasi gelombang radio. Polarisasi linier yaitu bila arah garis gaya listriknya merupakan garis lurus. Polaris ini terdiri dari dua, polaris vertikal dan polaris horizontal. Polaris non-linear yaitu bila arah garis gaya listrik melingkar. Polaris itu terbagi menjadi dua, polaris non-linear positif dan polaris non-linear negatif. Bab 6. Transmisi pada telekomunikasi. Pengertian transmisi. Transmisi adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan, merupakan elemen suatu sistem telekomunikasi yang penting. Elemen transmisi adalah receiver, penerima, noise atau derau, antenu redaman, distro. Faktor yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal, bandwidth, gangguan transmisi, interferensi, jumlah receiver. Kegunaan media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran informasi. Karakteristik media transmisi: jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan penerimaan data. Jenis-jenis media transmisi adalah guide transmission media dan unguide transmission media. Transmisi sinyal analog, transmisi sinyal digital. Permasalahan transmisi: attenuation, distortion, dan noise. Bab 7. Topologi jaringan telekomunikasi. Pengertian topologi adalah topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Macam-macam topologi sistem telekomunikasi adalah topologi FITH, fiber to the home. Fiber to the home atau yang disebut dengan FITH adalah suatu jaringan akses atau jaringan yang menghubungkan suatu pusat layanan dengan peralatan pelanggan customer premise dengan menghubungkan. Fiber optik alasan mengapa harus menggunakan fiber optik: mempunyai sifat redaman atau attenuation yang relatif kecil. Secara teknologi, sistem menggunakan splitter atau fiber dapat dicabangkan ke beberapa pelanggan, sangat memungkinkan untuk mengembangkan teknologi jaringan yang memerlukan kecepatan tinggi. Perkembangan teknologi G pada teknologi adalah 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G. Generasi G berarti generasi berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Bab 8. Sistem komunikasi optik. Pengertian komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik adalah suatu sistem transmisi untuk mengirimkan data dari satu poin ke poin titik lainnya yang perambatannya menggunakan cahaya. Informasi ditumpahkan pada cahaya. Elemen komunikasi serat optik adalah elemen kunci dari sistem komunikasi optik adalah transmisi optik, kabel optik, dan receiver optik. Teknologi serat optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kelebihan fiber optik: bandwidth sangat besar dan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik. Biaya pemasangan dan pengemasan sangat rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kekurangan fiber optik: beberapa faktor membatasi efektivitas kabel FO. Depresi dapat mempengaruhi volume informasi, tidak seperti halnya yang dengan kawat atau plastik. Cara kerja fiber optik: pada prinsipnya fiber optik memantulkan dan membiaskan jumlah cahaya dan merambatkan ke dalamnya untuk mengirimkan percakapan telepon atau internet melalui fiber optik. Komponen fiber optik adalah optical transmitter, kabel fiber optik, optical regenerator, dan optical receiver. Bab 9. Sistem komunikasi satelit. Satelit adalah suatu benda yang